Lalu bagaimana persiapan dari Timnas Indonesia ini Garuda Muda jelang pertandingan melawan Gini malam ini? Kita langsung terhubung bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI, Bang Arya Sinulinga. Selamat siang, Bang Arya. Selamat siang. Saya udah mau malam aja karena nggak sabar untuk nonton nanti ya kick off-nya seperti apa. Deg-degan karena lagi-lagi ini satu tiket sudah di depan mata. Dan satu-satunya kesempatan, satu langkah lagi menuju Olimpiade Paris. Tapi kita tahu ya Bang Arya, dinamika yang terjadi beberapa waktu belakangan termasuk 2 pertandingan terakhir. Yang paling utama ingin saya tanyakan dulu, gimana sih Bang kondisinya Timnas ini jelang laga nanti malam? Baik itu fisik mereka, udara dingin juga menerpa di sana, 2 pertandingan sebelumnya juga tentu dikuras habis fisiknya. Termasuk di antara mental para pemain saat ini. Kondisinya seperti apa Bang Arya? Pasti kita yang pertama bahwa ini kan capaian yang dibuat oleh anak-anak kita ini kan sangat baik ya. Sudah kalau bisa dikatakan udah puluhan tahun yang lalu, jangan-jangan kamu juga belum lahir pada masa-masa cerita sejarah itu gitu. Atau saya masih kecil, 70-an kan masih kecil tuh. Hampir masuk Olimpiade kan gitu ya. Ini juga ini bukan lagi cerita sejarah ini cerita tentang hari ini gitu. Bagaimana kita sudah mau mencapai Olimpiade. Ini kan satu langkah lagi gitu ya. Ini capaian hebat yang dulu itu hanya cerita-cerita aja yang kita dengar. Nah sekarang ini di depan mata kita bisa menonton mereka. Itu adalah asa yang lagi kita bangun ke pemain-pemain timnas kita. Memang mereka capek sekali ya kemarin di Piala Asia ya, di AFC 23 itu kan capek sekali mereka. Dari penyisihan grup sampai ke semifinal, habis itu di final 3-4 itu juga kan jadi sampai bisa bilang jumlah pertandingan yang mereka alami itu sama dengan jumlah pertandingan yang dialami oleh juara AFC U23 gitu. Nah inilah yang menunjukkan bahwa mereka memang secara fisik capek. Kemudian dari sisi pemain juga kita kurang gitu ya, ada Rido nggak bisa masuk ya karena ada kartu merah. Betul. Justin Hubner juga nggak bisa masuk. Ini kita kecewa juga dengan Cerezo ya, nggak melepas mereka nih, kita kecewa lah dengan klubnya gitu ya. Kita baru kemudian Elkan juga nggak bisa masuk gitu ya. Maka yang masuk adalah Dewangga gitu. Jadi memang dengan komposisi pemain yang kita harapkan, memang di belakang memang agak lemah. Tapi kembali lagi dengan motivasi, karena ini adalah di depan mata gitu. Betul. Kan kemarin kita sudah 3 kali nih tahapan kita menuju sana gitu ya. Semifinal kita gagal, kemarin 3-4 kita gagal. Sekarang yang di playoff juga mudah-mudahan itu akan jadi motivasi besar. Karena ini di depan mata sejarah besar akan terjadi di Indonesia dan ya itu mudah-mudahan akan jadi motivasi anak-anak gitu ya. Kan kalau mental mereka kuat, itu akan lain ceritanya ya. Fisik juga akan bisa kalah dengan mental yang kuat gitu. Benar. Dan kemampuan mereka akan bisa keluar kalau dengan mental yang kuat. Jadi kami harapkan dengan semangat spirit seperti itu di semua pemain kita itu akan membuat mereka, kita harapkan bisa menerapkan strateginya pelatih ya Pak Sintayong ya untuk laga ini gitu. Dan soal bagaimana Gini itu punya kemampuan hebat, pemainnya rata-rata di Eropa, itu oke lah, itu kita terima juga. Tapi satu hal juga bahwa mereka juga playoff juga gitu ya. Artinya mereka kemarin di kawasan Afrika juga mereka gagal. Betul. Sehingga mereka harus masuk di playoff kan gitu ya. Dan ini artinya hal yang sama yang kita alami, kita di Asia, mereka di Afrika, dan ketemu sekarang di playoff ini. Jadi sama-sama ini, dan satu keuntungan kita juga, mereka sudah lama nggak main bareng. Itu kan satu peluang bahwa mereka kekompakannya mungkin agak kurang, tapi ya mudah-mudahan ini adalah kelebihan-kelebihan kita alami. Mental kita juga mudah-mudahan ini adalah karena mau masuk Olimpiade. Kemudian dari sisi lawan kita juga punya kelemahan karena kekompakannya mungkin karena udah lama nggak main, jadi mereka baru main sekarang. Ini sih harapan-harapan atau asa-asa yang kita bangun ke semua lah gitu ya. Tapi tetap kita mengatakan ini udah sejarah besar yang mereka lakukan setelah puluhan tahun gitu ya. Betul, apresiasi setinggi-tingginya ya Bang ya, karena kita tahu ini kan 4 besar loh setingkat Asia. Itu kalau kita nonton bisa masih teringat betul pertandingan kontra Korea Selatan, semuanya kayaknya merinding saat itu ya. Semuanya ikut deg-degan dan semuanya juga bangga.
lagi-lagi seperti kata Bang Arya tadi, asa itu masih ada dan sudah ada di depan mata. Lagi-lagi bola itu bundar, apapun bisa terjadi dan kita harapkan semangatnya ini tentu juga jadi bahan bakar tersendiri bagi para Garuda Muda yang siap bertanding nanti malam begitu ya, untuk di waktu di Indonesia. Tapi Bang Arya, tadi yang Anda sampaikan sempat menarik ini, bagaimana kita sebenarnya masih agak menanti-nanti Elkan Baget berarti masuk atau tidak, ikut playoff atau tidak. Tadi sudah dikonfirmasi oleh Bang Arya, artinya tidak bisa ikut main ya Bang ya. Alasannya apa Sampai Bang? hari ini Haha. ya kita sama ya, klubnya Aha. juga nggak ngasih. Oke. Ya, tapi kemarin kita dapat informasi, tapi kita nggak tahu lah ya. Tapi udah waktu kan udah nggak mungkin lagi, ini kan udah mepet banget ya. Betul. Udah nggak mungkin. Jadi ya yang ada sekarang yang bisa kita mainkan. Seperti tadi saya katakan, kayak Justin Hubner, kita kecewa juga sama Serejo, kita kecewa lah gitu. Nggak melepas gitu ya. Gitu sih. Oke, dengan komposisi pemain yang ada saat ini, di mana kemudian tadi dinyatakan oleh Coach Sintayong juga memang dari lini belakang ini bisa dikatakan tanda kutip krisis gitu ya Bang ya. Apakah kemudian sudah ada komunikasi nanti pola-pola permainan, kejutan-kejutan apa yang akan dilakukan oleh Coach Sintayong ini kira-kira Bang Arya? Masa dengan komposisi pemain kita yang memang lemah di belakang, ini pastilah strateginya Sintayong pasti banyak bertahan juga nantinya pasti sih ya, melihat situasi. Tapi nanti pasti ada counter attack yang ke depan yang diharapkan dari pemain-pemain kita dan kelincahan pemain kita. Jadi saya harap dukungan-dukungan seperti Marcelino dan sebagainya, Ivar Jenner atau juga Struijk dan sebagainya itu, Nathan juga, ini membuat mereka mudah-mudahan bisa bermain bagus ya ke depannya. Dan ini sih mereka udah pasti tahu harus bagaimana, dan saya rasa pelatih juga punya ramuan khusus lah untuk mereka, dan kita yakin tuh itu gitu. Ya, Nutupi semuanya pasti ada. Ya, dan pastinya kita sebagai, mungkin ini salah satu hal yang berbeda adalah kalau kemarin di Qatar banyak sekali kemudian supporter yang akan menyaksikan langsung ya Bang. Kalau untuk di Paris ini pertandingan akan dilakukan secara tertutup, kemudian pendekatan PSSI, dukungan yang terus diberikan juga tentunya akan terus mengalir, termasuk di antara dukungan kita, saya sebagai warga negara Indonesia berdoa aja kita dan berikan support sepenuhnya untuk tim Garuda Muda yang sudah memberikan prestasi terbaik mereka, dan diharapkan bisa memberikan tiket ya nanti melaju ke Olimpiade Paris. Baik, terima kasih banyak Bang Arya Sinulinga sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, semoga harapannya topiknya adalah persiapan menuju pertandingan di Olimpiade Paris. Amin. Terima kasih banyak Bang Arya Sinulinga atas